Halo sahabat Indonesia, selamat datang di rubrik baru dari Kanal TV Anak Bangsa, yaitu Suara Loka. Sekarang saya ditemani oleh co-host dari Suara Loka, si cantik kita ini, Vera Febrianti. Ya. Halo Vera, apa kabar? Baik Mas. Nah, barusan kita menikmati tarian dari Mbak Laksmi atau Mbak Mami. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Tarian apa namanya itu? Itu namanya tarian Sekar ya, Sekar Tanjung. Ya. Bedayo Sekar Tanjung. Tarian tanah air, tapi terinspirasi dari tarian Bedoyo Sekar Tanjung, gitu ya? Yes, jadi kalau kemarin Mbak Mami itu cerita bahwa kepedulian dia sebagai penari dengan dasar Bedoyo Sekar Tanjung itu mempersembahkan dengan lagunya lagu tanah air. Jadi, sebagai persembahan. Tarian, lagunya lagu tanah air yang bahasa Indonesia itu unik. Tujuannya adalah supaya lebih familiar. Oh, ya. Tapi itu tarian itu tadi ciptaan dari Mbak Ruri Avianti. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sahabat Indonesia tadi mendengar betapa gemulainya Mbak Mami menarikan, dan beliau juga pegiat budaya. Kalau nggak salah masuk juga satu grup di Nareswari. Yes. Jadi Mbak Mami itu dan saya sama-sama bergerak di bidang tari dan budaya, itu di grup Nareswari dan juga di Sekar Tanjung. Nah, gitu. Jadi Nareswari juga? Nareswari juga. Termasuk Mbak Tari juga berarti? Termasuk Mbak Tari. Mantap. Oke sahabat Indonesia, ini obrolan santai dengan beliau ini ahli batik, ini keren ya. Tentang seluk-beluk batik, Vera ini jagoannya. Ya, kali ini kita ngulik tentang batik dan Vera harus kita ngomongin banyak hal. Batik. Baik. Batik itu apa, Samis? Batik itu aslinya apa? Kalau kita bicara semantik loh ya. Semantik itu apa batik? Oke, pertama aku koreksi dulu Mas. Apa? Aku loh bukan ahlinya batik. Tetapi saya adalah seorang perempuan Indonesia yang peduli terhadap budaya asli Indonesia. Perempuan Indonesia yang peduli dengan budaya asli Indonesia. Karena sekali lagi itu kekayaan kita, Mas. Oh, ya benar. Ya kan? Artinya batik gitu ya.
batik ini berasal kalau secara etimologi, oke? Ini bahasa tinggi nih. Terus? Berasal dari dua kata, jenis Oke. kata. Mbak, entik. Mbak tuh kalau dalam huruf Islam itu ada huruf ba, titik. Oh gitu ya. Dan Oke. tik itu titik. Jadi mbak tik itu seperti melempar titik. Oh, Nah, saya baru tahu loh, benar. yes. Oh, Jadi begitu ya? batik itu Ini bukan ngarang, bener ini? etimologi. Oh, etimologi, Ya siap. kan? Oke, terus Secara etimologi bahwa batik ini seperti melempar titik. melempar titik. Jadi ketika canting itu kan sangat kecil kan, Oke, titik, iya. titik, titik, sehingga menjadi suatu karya yang utuh. Oh, saya baru tahu benar ini. Sahabat Indonesia baru tahu juga bahwa batik itu dari kalimat dari huruf ba, Ba, dari alibata tadi, dari Yes. huruf Arab, kemudian tik itu titik, jadi Titik. melempar titik melempar titik. dalam satu kanvas yang namanya kain. Kain dengan menggunakan canting dan malam. Oke, itu batik ya? Batik. Oke, oke. Jadi, tapi secara tadi etimologi, sekarang kalau secara pengertian batiknya sendiri, batik itu adalah selembar kain Oke. yang digambar dengan menggunakan catnya itu menggunakan lilin atau malam, Oke. dengan alatnya itu menggunakan canting. Jadi pengertian batik itu ya, jadi Ya. selembar kain yang Secara dihiasi. terminologi. Yes, oke, ya, ya. Tapi yang menarik tadi, Mbak sama Mbak. Tik tadi, baru tahu saya, benar. Ini saya umur saya udah 50 lebih, baru tahu ada batik begitu. Luar biasa, terima kasih. Oke, kalau kita lihat kekayaan batik Indonesia, itu ada berapa jenis sebenarnya? Mulai dari Papua sampai Aceh ini. Baik, Indonesia ini negara yang sangat kaya budaya, Mas. Gitu ya. Sebegitu cantik, baik itu kita lihat secara letaknya, secara di khatulistiwanya, kekayaan alamnya, budayanya, gitu ya. Maka batik itu memang berawal dari tanah Jawa, tetapi secara perkembangannya mulai dari Aceh Oke. sampai Papua pun mereka punya. Dan masing-masing daerah itu ada ciri khas dan perbedaan, Perbedaan. seperti itu ya. Berdasarkan lokal wisdom ya, mungkin kekayaan alam, gitu ya. Jadi batik Papua juga ada ya, Papua juga ada. motifnya berbeda. Jadi kenapa bisa ada gitu ya? Sebenarnya kan saya bilang secara terminologi batik itu bisa dikatakan ada dua syaratnya kan, menggunakan malam atau lilin dan canting untuk Oke. batik tulis. Dan kalau batik cap itu berarti malam dan alat cap. Oke. Oke. Kalau seperti di Papua ya, Mbak Vera ya, itu berarti dia pakai canting juga. Syaratnya batik adalah menggunakan Canting. canting dan malam. Malam Berarti itu lilin. mereka mengenal canting juga ya, seperti Betul. Yang membedakan adalah motifnya. Oh, I see. Ya kan? Ya, ya, ya. Contohnya begini, saya pakai nih, ini adalah batik Jambi, Mas. batik Jambi. Pertanyaannya adalah kok bisa Jambi punya batik gitu? Iya, iya. Sejarahnya dari mana nih gitu? Ini Jambi sama brokat. Apa Dicampur dengan brokat ini. Oh, Jadi oke. Sebenarnya dari batik ini kalau kita bisa Padu-padankan, itu dengan apa bisa aja bisa untuk masuk. sehari-hari Ya, gitu kan. Bukan hanya untuk special occasion saja, bisa untuk sehari-hari bisa. Karena bagaimanapun ini sebenarnya kalau saya ketika saya memakai batik, apalagi batik tulis dan batik cap ya, itu saya menggunakan karya seni orang. It's about art Yeah. gitu ya, sense of art. Anda boleh punya misalnya pakaian yang branded, yang mahal gitu ya, tapi kan dibuat secara masif. Oke. Beda kalau batik tulis. Selembar batik tulis tidak akan sama dengan lembar berikutnya karena dibuat oleh tangan, gitu kan. Jadi it's a work of art. Itu kita harus berikan apresiasi tinggi ya. Mereka pasti nggak akan sama ya. Itu eksklusif banget satu lembar itu, makanya harganya tinggi ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Mas, bahwa banyak orang yang menganggap bahwa batik itu mahal ya gitu ya. Mas tahu nggak kalau batik itu dengan lebar 1,5 meter, katakanlah 105 cm dikali dengan 210 meter, harganya cuma 200 atau 180.000 batik tulis. Padahal pengerjaannya Nah, lama pengerjaannya macam-macam, Mas. Jadi batik itu mempunyai kurang lebih sekitar 10 sampai 12 proses. Gitu ya. Nah, harga itu adalah tergantung kita itu belinya di mana. Di pengrajin kah, di pengepul kah, atau di butik kah gitu ya. Yang kedua adalah yang bisa membedakan adalah prosesnya. Contohnya begini. Di ada yang disebut dengan batik gentongan dari Madura, Mas. Batik gentongan. Iya. Oke. Bikinnya itu bisa berbulan-bulan untuk selembar.
karena work over. Jadi saya itu kadang-kadang ingin sekali gitu ya, bukan kadang-kadang tapi selalu ingin masyarakat mengerti. Ketika Anda tahu bagaimana prosesnya, maka rasa cinta itu ada, kebanggaan itu ada, gitu ya. Mbak Fer, sebentar, saya mau tanya dulu ya, Mas tadi baca tulis ya. Sekarang batik itu kan macam-macam ya. Ada yang orang bilang kain bermotif batik, itu bukan batik ya? Oke, itu namanya, orang menyebutnya mungkin istilahnya ya, print gitu ya. Oh, batik print. Yes, batik print. Tapi sebenarnya kalau buat kami itu adalah tekstil yang bermotif batik karena tidak memenuhi syarat. Tidak dipakai dengan canting, tidak memakai malam, tidak menggunakan tangan, tapi kan by machine. Kalau batik cap masuk bukan batik juga? Saya bilang tadi nggak masuk kriteria itu ya? Batik cap kan dia menggunakan malam, kemudian alatnya dibikin pakai cap. Yang di tekstil itu dia benar-benar dari proses A sampai Z itu menggunakan mesin. Desainnya juga dari mesin semuanya? Dibuatnya secara masif, ya kan? Kalau cap itu kan dia tetap menggunakan tangan. Jadi kalau batik tulis cuma selembar dan tidak akan sama dengan lembar berikutnya. Kalau cap itu masih bisa karena kan dibuat oleh cap. Gitu kan, tetapi jumlahnya tidak akan semasif jumlah tekstil bermotif batik atau yang orang sebut dengan batik print gitu ya. Sahabat Indonesia, Mbak Vera ini aktif di dunia perbatikan itu sudah lama, menekuni juga kayaknya, jadi paham. Di Indonesia ini ada berapa jenis batik sih kalau boleh diinventarisasi gitu? Nah, ini loh Mas masalahnya. Jadi baik, saya cerita mengenai batik ya. 2 Oktober 2009. Berarti sudah 11 tahun yang lalu. UNESCO mengakui bahwa Indonesia punya batik sebagai intangible world heritage. Kalau UNESCO sudah mengakui warisan tak benda ya. Warisan tak benda, berarti batik ini bisa dikatakan sovereign. Kekayaan kedaulatan suatu bangsa kan begitu ya. Nah, pihak dunia sudah mengakui. Alasannya mereka adalah bahwa di batik ini ada nilai filosofi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Itu artinya dunia sudah mengakui, Mas. Sekarang balik lagi ke kitanya, ya kan? Bagaimana perkembangannya? Batik dari Aceh hingga Papua, yang kami sedang usahakan adalah membentuk suatu rumusan mengenai motif. Tunggu dulu, kami itu siapa? Kami itu adalah penggerak budaya yang concern terhadap batik lah. Oh gitu. Ya. Ada organisasinya gitu? Ada organisasinya. Kami atau dalam hal ini saya kebetulan bergabung di Yayasan Batik Indonesia. Oh, Yayasan Batik Indonesia. Ya. Ini biar kita jelas dong. Nanti kami atau kita? Omong politik enggak? Boleh. Kembali lagi. Balik menjawab pertanyaan Mas, maka kalau tanya berapa jumlah batik gitu ya, itu yang harus dipelajari karena perkembangan batik daerah ke daerah yang lain ini masih dilakukan secara sporadis. Lalu bagaimana caranya? Kan Mas tanya gitu kan? Maka yang kita harus mendaftarkan secara indikasi geografis. Apa itu indikasi geografis? Kan tanya, Fer berapa banyak motifnya? Motif itu kan pasti akan dilihat juga berdasarkan wilayah. Indonesia setelah 11 tahun diakui oleh UNESCO baru punya satu, yaitu batik nitik Jogja. Batik nitik adalah jenis batik dari sekian ratus jenis batik itu cuma satu yang didaftarkan secara indikasi geografis. Berarti didaftarkan ke Menhumkam, kemudian ditandatangani oleh gubernur sehingga terdaftar lah istilahnya ya. Jadi kalau kita mungkin bahasa lain mungkin hak paten, something like that. Bandingkan dengan negara tetangga deh. Indonesia selalu merasa negara lain mencuri gitu ya. Tapi mereka itu serius. Indonesia satu, Malaysia di tahun 2009 aja mereka udah punya 2. Nggak tahu di tahun 2020 nih mereka sudah punya lagi. Mereka cepat bergeraknya, Mas. Mereka mau usaha gitu ya. Kalau Mas tanya seberapa sulitkah membuat indikasi geografis itu kan? Berarti kan kita lihat batik ini, motif batiknya, gaya batiknya itu kan berdasarkan daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu ya. Nitik itu Mas bayangin ada sebuah cantingnya itu dibagi
dibagi 4, sehingga kalau kita canting biasa itu hasilnya adalah bulat, kalau dia hasilnya adalah kotak. Gitu ya. Itu teknik berarti kan. Kemudian misalnya aku bilang tadi Madura punya gentongan. Kemudian misalnya Sumatera Barat deh. Sumatera Barat itu mempunyai batik tanah liat. Tanah liat. Tanah liat liat adalah ya? batik itu direndam di tanah liat. Wow. Nah, Oke. prosesnya itu cantik sekali, Mas. Nah, jadi saya ketika Mas tanya seperti itu, orang bertanya berapa jenis jumlah batik, motif batik yang ada gitu ya. Ini yang harus menjadi PR buat para komunitas-komunitas di daerah, yang terutama penghasil batik, untuk membuat suatu makalah. Nah, saya tunggu Mbak Vera. Ini kan kita batik itu kan dari dahulu kala, ya toh? Betul. Kemudian tahun 2009 diakui UNESCO. Betul. Kita berpesta pora. Waktu itu ingat kan? Yes. Mau pakai ada hari batik nasional. Sampai sekarang pun ada Nah, hari batik nasional. pertanyaan saya, masa tidak ada sih batik Directory of Indonesia itu ada nggak sih? Batik Batik Directory. Jadi, batik directory. heeh. Setahu saya, mungkin saya salah, mungkin saya harus cross check lagi gitu ya. Setahu saya batik directory itu berarti suatu panduan kan? Daftar lengkap, batik ini, motif ini, dari sini, ini. Itu sudah ada belum sih? Secara komunitas ada, misalnya contohnya kami di Yayasan Batik Indonesia itu mempunyai hampir 1000 ya, jadi 900-an koleksi batik dari seluruh Indonesia. Oke. Ya kan? Nah, Itu belum semua ya? itu 1000 itu belum semua itu? 1000 itu Belum sudah semua, belum mencakup semua toh? seluruh Indonesia iya. Tapi Ada. belum ada beberapa detail yang Tetapi belum. apakah spesifiknya, dan Oke. saya pikir komunitas lain pun punya banyak mereka Oke, punya oke. koleksi batik. Tetapi yang kita permasalahkan apakah ada panduannya Oke, gitu kan ya. secara bernegaranya ini kan. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang mungkin kalau setahu saya sih belum, tapi ada. kita perlu kaji lagi. Harusnya negara yang buat ini. Pemerintah Harusnya dong. terutama di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di sana ada namanya Dirjen Kebudayaan. Betul. Nah, ini harusnya mereka ya. Karena sayang sekali. Nanti kalau kita diklaim orang lain baru kita marah gitu. Yang kita punya sendiri nggak kita rawat, nggak kita berdayakan. Contohnya begini deh, kita belum punya museum batik. Ketika kita mempunyai satu kekayaan kan kita bangga, berarti kita Iya, pamerkan ya. Saya baru nggak ya. Kita ada museum wayang ada, ya. Museum tekstil kita punya. Museum batik belum. Nah, Mas V, Mas Hilmar Farid, ini keren ini. Ini adik saya ini. Jadi usulannya keren. Jadi ikut nampang keren saya. Museum batik di Indonesia, Mas. Ini penting. Nah, Mas Nadim juga sering lihat ya, tayangan kita. nah ini yang saya juga mungkin bisa dibicarakan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan satu tempat di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi tempatnya sudah ada, Mas. Oke, terus? Akan tetapi hingga sekarang setelah bertahun-tahun itu dibangun, pengurusnya nggak ada. Bagaimana maintenance-nya? Jangan, karena itu kan harusnya di Departemen Pendidikan, karena ini miliknya Departemen Pendidikan, berarti harusnya kan manajemennya by Departemen Pendidikan kan. Nah, itu belum ada. Sementara kami dari komunitas-komunitas batik ya, itu siap untuk menghibahkan. Kami punya koleksi. Jadi kami sebenarnya hanya meminta kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tempatnya sudah ada, Anda sudah punya. Kami punya batik, tetapi kan maintenance batik itu gedungnya Anda yang punya, masa kita yang... Ya, ini menarik. Nanti insya Allah pasti saya akan suarakan Pak Mas Menteri juga. Baik. Mas V juga saya kenal beliau. Jadi nanti ini keren loh Mbak. Kalau saya lihat itu apa? Kalau saya lihat presiden saya, presiden kita, Pak Jokowi pakai batik kan keren-keren. Oh ya. Batiknya selalu luar biasa. Betul. Saya nggak tahu Pak Batik ini siapa yang bagian konsultan berbusana beliau ini, batiknya selalu keren dan selalu berbeda-beda gitu ya. Saya teringat sekali dan saya suka sekali. Jadi Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mencintai batik, karena Ibu Iriana ini juga sangat mencintai batik. Iya. Koleksi yang beliau pakai itu tidak harus yang termahal, tetapi paling tidak itu kualitas terbagus, karena beliau mengerti. Contohnya ketika acara suatu kenegaraan, beliau memakai corak batik Merak Nibing dari Jawa Barat. Sunda ya. Dari Jawa Barat Sunda. Merak Nibing namanya. Merak Nibing gitu ya.
kalau kita perhatikan batiknya Pak Jokowi itu pasti tidak harus sutra loh. Iya. Beliau pakai katun gitu ya, tapi nilainya atau coraknya itu bagus sekali. Jadi beliau sangat mengerti mengenai batik. Cuma sayangnya nih kalau saya bicara lagi, seandainya beliau lebih sering lagi memakai batik gitu. Tapi mungkin seragamnya adalah putih hitam ya Mas ya. Ya. Tapi lumayan sering lah beliau pakai batik. Dan beliau sangat mengerti batik. Iya. Di Jakarta ada batik juga? Ya, Jakarta itu ada disebut dengan batik DKI. Yang agak bright ya, agak warnanya cerah gitu ya. Masing-masing daerah tuh punya ciri khas gitu ya. Okay, Misalnya Jawa Barat, berarti karena gini, batik itu representatif dari cara hidup atau nilai filosofi masyarakat. Contohnya Jawa Barat kan sangat cerah, ceria, menari gitu ya. Pembawaannya lebih ekstrovert, maka dia warnanya lebih cerah, gitu kan. DKI Jakarta juga sama gitu ya. Jadi masing-masing daerah tuh punya ciri khas. Yeah. Termasuk batik Papua juga ada kekhasan sendiri ya. Batik Papua itu misalnya dia banyak dengan kekayaan alamnya, ya kan, wisdomnya. Bogor misalnya ya, lucunya lagi ada juga motif yang modern itu motifnya angkot. Angkot. Motifnya motif angkot. Menarik juga. Menarik. Jadi yang disebut batik selama dibuat dengan canting dan malam di selembar kain, di atas selembar kain dengan menggunakan canting diwarnai oleh itu batik. Oke. Motifnya? Masalah motifnya apapun ya, bentuknya sebagainya terserah. Iya, saat ini kita dikreasikan, walaupun memang seharusnya sudah ada bakuan-bakuannya. Ada bakuannya, ya. Tapi memang saya lihat memang batik itu ya, kalau laki-laki nih Mbak Vera, saya suka pakai batik ya, everyday saya pakai batik. Kenapa? Sangat luas ya, kalau laki-laki bisa untuk di kantor, meeting resmi, nongkrong di kafe bisa, kemana-mana bisa batik. Kalau perempuan lebih dimanjakan lagi, perempuan kan batik dipadu-padankan dengan segala rupa lebih keren. Kalau laki-laki kan standar begitu saja. Tapi I love batik. Jadi saya suka batik. Oke Mbak Vera, tentang batik apa lagi yang kita bahas? Tentang batik itu adalah lebih kepada sebenarnya Mas. Saya merasa kita jejak ke bumi ya dalam masalah COVID-19 ini kan. Maka pekerja seni itu yang paling terkena juga imbasnya, ya kan, termasuk adalah pengrajin batik gitu ya. Banyak mereka yang sudah memproduksi dan berharap ada pameran di tahun 2020 gitu ya, mereka tidak bisa pameran gitu. Tidak, dan sehingga stoknya numpuk atau mungkin juga ada hutang, ya kan, untuk biaya produksinya. Maka yang bisa dilakukan dan selama ini kami sudah lakukan, saya dan bersama kawan-kawan lakukan adalah membantu mereka berjualan secara online. Yang kemarin saya lihat itu ya, yes, sama Mbak Anissa Pohan dan Ibu Koreta Luis, Kapoyos ya, itu dijalankan terus ya. Karena begini, hasilnya bagus nggak sih? Hasilnya itu dalam waktu 2 jam itu 50 lembar batik Mas terjual. Itu batik dari pengrajin toh? Batiknya langsung dari pengrajin. Oh, I see. Yeah. Jadi karena begini, sebenarnya dalam masa COVID-19 orang banyak di rumah, tetapi beruntung ada internet. Internet inilah yang menjadi penggantinya gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika kita peduli terhadap batik, sebenarnya there's many ways yang kita bisa gitu. COVID-19 ini buat saya adalah satu titik balik di mana there is no limit. In anything, including potential market, including source of revenue atau sumber pendapatan, ya kan. Nah, ketika kami membuat live IG, kami tujukan kepada para followers kami kan, supaya mereka tertarik dan membeli. Hasilnya kami berikan langsung ke pengrajin, gitu kan. Mbak Vera, mungkin nggak ya batik itu untuk menghormati pengrajin ini? Satu lembar batik itu ada semacam kayak satu ditanamkan di sertifikat gitu ya. Ini yang buat siapa, namanya siapa, bisa nggak sih gitu? Jadi supaya ada historinya gitu. Jadi kita kan satu apresiasi terhadap pengrajinnya. Ini luar biasa loh di batik ini. Perlu ketelatenan, perlu kreasi, dan dia menangkap lokal wisdom di sekitar mereka tuh. Betul. Dipindahkan dalam selembar kain. Ada kepikiran nggak dari Yayasan Batik? Baik, sebenarnya itu disebut dengan kurasi gitu ya. Oh iya. Ya kan, kurasi jadi artinya bahwa ketika ada selembar batik
itu biasanya kalau yang sudah biasa itu tahu apakah itu batik cap atau ke batik tulis atau batik yang bukan tulis dan cap gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pendataannya gitu ya kan. Kami dari Yayasan Batik Indonesia sudah mulai mendata berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah gitu ya, walaupun masih kan sporadis gitu ya. Yang kedua adalah ketika dulu itu ada pengrajin ketika kita beli batik tulis, di sini akan ditulis batiknya mereka dengan menggunakan canting gitu ya. Beberapa sudah menggunakan itu gitu ya. Kemudian kalau Mas bilang supaya ini ada semacam sertifikasi lah gitu ya. Ini sebenarnya sedang kita bicarakan, gitu. Mbak, kita bicara kurasi. Kurator batik Indonesia itu sudah banyak belum sih? Kurator batik itu biasanya dilakukan langsung oleh pelaku batik. Pegiat batik itu ya? Penggiat batik, baik itu pengrajin, baik itu yang mereka secara otodidak, atau mereka yang sampai istilahnya doktor gitu misalnya. Itu sudah Tapi ada. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada kurator, walaupun belum ada, setahu saya, belum ada badan kurator. Oh ya. Ya kan? Tapi sudah ada lah, jadi artinya menjadi pendapatnya beliau jadi rujukan, itu bisa ya? Betul. Terus kita udah ngobrol banyak tentang batik, apalagi batik yang perlu kita sampaikan ke publik ini? Saya ke publik ini lebih kepada bahwa di masa COVID-19 ini gitu ya, saya concern sekali terhadap para pengrajin batik gitu ya, buat masyarakat Indonesia di masa COVID ini semua istilahnya ada istilah deglobalisasi, Mas. Apa itu? Deglobalisasi adalah, kalau dulu adalah globalisasi, ya kan, worldwide supply chain segala. Kalau sekarang di masa COVID ini semua orang sibuk mengurus dirinya sendiri, ya kan, harus melakukan swasembada sendiri. Saatnya lah masyarakat Indonesia untuk istilahnya kembali kepada jati dirinya, kepada jati diri bangsanya, bangga menggunakan batik, bangga menggunakan produksi dalam negeri. Dari situ akan muncul kekuatan ekonomi yang mandiri, tidak bergantung kepada import. Ketika kita semua masing-masing sudah mengerti dan kembali kepada hakikat kekayaan bangsa Indonesia, suatu saat COVID itu selesai, maka kita sudah siap karena kita sudah curi start duluan. Ada fondasinya yang Fondasinya sudah kuat. Top, pinter ya. Kapan-kapan kita bicara UMKM, Boleh. Ya, sahabat Indonesia, saya kenalkan ini adik saya ini pinter banget masalah UMKM. Beliau punya semacam yang menarik itu ada pasar modal UMKM ini. Tapi nanti ya pada next rubrik kita bahas detail itu. Boleh. Dan beliau ini punya ada berapa anak asuh UMKM asuhan? Saat ini sejak 2 bulan yang lalu, Mas, ada 20 korban PHK dari berbagai macam daerah yang tidak mengenal satu sama lain. Mereka follower saya di Facebook yang kemudian mereka minta dibimbing, dibimbing bagaimana memulai usaha UKM dengan modal dengkul atau modal setengah dengkul. Jalan ya? Alhamdulillah. Nanti kita bahas di rubrik berikutnya. Boleh. Di sahabat Indonesia, beliau ini luar biasa. Smart marketer kalau menurut saya. Ada kreatif marketing yang sering kita diskusikan, tapi nanti di rubrik berikutnya tentang di Suara Loka, Vera akan datang lagi mengunjungi kita untuk menyampaikan tentang UMKM. Betul. Kita pamit dulu? Ya. Baik sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kita tentang batik dari Suara Loka. Next, kita akan datang memberikan informasi tentang UMKM. Terima kasih. Thank you ya. Iya, terima kasih. Nah, Salam.